Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak secara daring ya di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Oke, baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Pertama-tama marilah kita sampaikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita diberikan kesempatan kenikmatan untuk hidup, juga kelancaran dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, dan juga diberikan kesehatan dan terbebas dari COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi yang pertama yang ingin Bapak sampaikan adalah Bapak secara pribadi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada kalian semua kelas, khususnya siswa kelas 7A, kelas 7B, C, D, E dan seterusnya. Jika mungkin ada selama ini Bapak ada kesalahan, Bapak mohon dimaafkan ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini yang telah kita kerjakan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hal-hal yang baik yang akan kita lakukan dan kita kerjakan. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita tetap diberikan kesehatan untuk melaksanakan aktivitas belajar dan berpuasa. Amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah anak-anak semuanya hari ini kita kembali bertatap muka secara daring Jadi kenapa demikian? Karena kelas 9 kelas 9 itu sedang melaksanakan ujian Oke, jadi baiklah anak-anak semuanya, kita tidak akan tidak membahas panjang lebar karena kemarin itu kita sudah bahas juga, yaitu membahas tentang surat dinas dan surat pribadi. Oke, tentunya kalian semuanya sudah mengetahui unsur-unsur dari surat pribadi dan surat dinas. Seperti yang sudah tertulis di buku cetak kalian halaman 254. Jadi hari ini Bapak akan mengulang-ulang kembali sebelum kalian nanti mengerjakan tugas yang ada di buku cetak halaman tugas halaman 257 dan halaman 258. Jadi tolong kalian memahami dulu, dengarkan baik-baik yang Bapak sampaikan. Oke, jadi hari ini Bapak akan hanya mengulang-ulang saja Jadi di dalam surat pribadi itu ada beberapa unsur. Yang pertama, alamat dan tanggal surat. Yang kedua, salam membuka. Yang ketiga itu kalimat pembuka paragraf, isi surat, penutup surat, salam akhir, nama dan tanda tangan itu adalah surat pribadi. Jadi di dalam surat pribadi tidak perlu menggunakan cap stempel, juga tidak perlu menggunakan kepala surat. Oke, sementara untuk surat dinas kalian bisa lihat halaman 255. Yang pertama itu ada kepala surat, nomor dan tanggal, jumlah lampiran, berisi inti atau tujuan surat, alamat, salam pembuka, paragraf pembuka, inti surat, ungkapan untuk itu kami menunjukkan tujuan hal surat, paragraf penutup, salam penutup, mengetahui capsek dapat dicantumkan untuk memperkuat nama dan tanda tangan pengirim. Jadi kalau untuk surat dinas itu harus menggunakan cap stempel dan juga harus ditandatangani
oleh pimpinan ya. Kalau di sini kepala sekolah, jadi harus ditandatangani. Ini hanya contoh ya. Oke, jadi kemarin itu juga kita sudah membahas tentang membandingkan unsur surat pribadi dan surat dinas, yaitu halaman 256. Unsur, contohnya kemarin kalian sudah kerjakan ya. Unsur yang pertama alamat dan tanggal surat. Kalau di surat pribadi ya, alamat dan tanggal surat itu terdapat pada urutan pertama ya, Sementara di surat dinas itu tidak seperti ini ya. Kalian bisa lihat ya strukturnya, kalian bisa lihat itu ya. Kalau di surat dinas itu ya, alamat dan tanggal surat itu bukan berada di awal ya, tetapi berada di urutan ketiga ya. Alamat sementara tanggal itu berada di urutan kedua. Itu sudah kalian kerjakan kemarin. Sekarang kita masuk kepada poin 3 halaman 257. Menelaah pasangan unsur dan alasan penulisan. Sebenarnya ini kita diminta berkelompok ya, cuman karena keadaan ya pandemi, kita dilarang berkerumun, jadi kita kerjakan ya sendiri-sendiri. Nah, jadi sendiri-sendiri. Tugasnya apa? Tugas yang akan kalian kerjakan itu adalah memasangkan unsur surat pribadi dan alasan. Contohnya, urutan penulis mengungkapkan maksud dalam surat. Jadi yang pertama tempat dan tanggal surat ya. Jadi kalian tulis lagi unsur-unsur surat itu, surat pribadi. Setelah itu ya, di kolom kedua itu ada tanda panahnya ya. Jawabannya agar pembaca tahu di mana dan kapan penulis menulis surat, itu alasannya ya. Tempat dan tanggal surat, alasannya agar pembaca tahu di mana dan kapan penulis menulis surat. Jadi kalian ungkapkan dengan bahasa kalian sendiri. Terus yang kedua, contoh yang kedua, salam. Alasannya kenapa harus ada kata salam ya? Menyapa pembaca surat ya. Jadi maksudnya adalah untuk menyapa pembaca surat dan seterusnya. Ini baru dua ya. Jadi sampai pada bagian unsur yang terakhir pada surat pribadi. Ya, ini kalian kerjakan nanti di buku tugas kalian ya, kerjakan di buku tugas kalian. Terus yang berikutnya memasangkan unsur-unsur surat dinas dan alasan. Jadi ini sama nak. Unsur-unsurnya kalian sudah tahu ya. Di buku cetak ini pun ada unsur-unsurnya. Jadi kalian tinggal pindahkan ya, pindahkan ke dalam daftar ini. Ini contohnya ada tempat dan tanggal surat dan juga ada salam. Masih banyak yang lain ya, Jadi Bapak minta kalian ya, karena ini adalah surat dinas ya, kalian mulai dari kepala surat. Ya, jadi kalian mulai dari urutan pertama. Ini hanya contoh ya, Jadi yang contoh ini kalian tempatkan pada urutannya masing-masing ya. Jadi untuk tempat dan tanggal surat serta salam di surat dinas ini kalian ya tempatkan pada urutan unsur-unsur pada surat dinas. Jadi urutan yang pertama itu adalah kalian bisa lihat halaman 255, kepala surat ya. Sementara urutan kedua di sini nomor dan tanggal ya, jumlah lampiran, berisi inti atau tujuan surat. Itu kalian kemukakan alasannya apa? Kenapa harus ada yang Bapak sebutkan tadi, yang Bapak bacakan tadi. Ini hanya contoh ya. Tempat dan tanggal surat agar pembaca tahu di mana dan kapan penulis menulis surat. Terus salam, menyapa pembaca surat. Oke. Semoga kalian bisa memahami ya. Jadi untuk urutan penulis mengungkapkan maksud dalam surat itu kalian ambil dari ya
dari unsur-unsur surat tadi. Ya, jadi disesuaikan. Nah, kalau halaman 257 itu ya kalian mulai dari surat pribadi dulu. Ya, di surat pribadi itu yang pertama apa? Urutan yang pertama, urutan keduanya apa? Ketiganya apa? Keempatnya apa? Terus alasannya apa? Di sini contohnya sudah. Bapak ulang lagi, untuk surat dinas, ya, untuk surat dinas sesuaikan dengan urutannya. Ini hanya contoh ya, tempat dan tanggal surat serta salam di halaman 258 ini surat dinas. Ini hanya contoh, jadi tempatkan pada posisinya masing-masing. Alasannya apa ya? Kenapa harus ada kop surat? Ya, kenapa harus ada kop surat? Kalau untuk tempat dan tanggal surat itu sudah dijawab di sini. Jadi kalian tinggal menambahkan, buatlah kolom seperti ini. Buatlah yang rapi ya. Setelah kalian selesai kerjakan ini, tidak perlu kalian share ke Bapak ya, tidak perlu kalian share ke Bapak. Jadi Bapak akan lihat nanti ketika kalian masuk sekolah lagi ya, ketika kalian masuk sekolah lagi setelah ujian siswa kelas 9. Jadi setelah ujian siswa kelas 9 selesai, kalian akan kembali, mudah-mudahan ya, kalau tidak ada halangan, kalian akan kembali lagi bertatap muka ya di sekolah. Oke, baiklah anak-anakku semuanya, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Lah ya. Jadi banyak-banyaklah kalian tuh membaca di rumah, karena ya waktu kalian juga semakin dekat ya untuk pelaksanaan ujian semester kedua. Jadi mulailah dari sekalian start untuk kembali mengulang-ulang kembali membaca buku pelajaran kalian sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari. Oke, baiklah anak-anak semuanya, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan untuk kali ini. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.